Bab 401. Aku bertanggung jawab atas diriku sendiri. Haha, ya, aku bertanggung jawab atas diriku sendiri. Aku meremehkanmu terakhir kali, dan kau kabur. Memang benar, ini masalahku, tapi jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi lagi. Kau tidak akan punya kesempatan seperti ini, kata Zhang Tianyu kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah itu, Zhang Tianyu melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, dua orang keluar dari belakang Zhang Tianyu. Su Xiao memeriksa kekuatan mereka dengan sistem dan menemukan bahwa mereka adalah kekuatan tingkat naga. Bagaimana kau ingin menggunakan kedua orang ini untuk menghadapiku? Apakah kau melebih-lebihkan mereka? Kata Su Xiao kepada Zhang Tianyu sambil tersenyum. Kau bisa tenang saja, tapi kalau kami tidak menangkapmu, bagaimana kami bisa membawamu menemui ayah mertua dan ibu mertuamu? Aku sarankan kau patuh dan jangan melawan. Kalau tidak, kalau mereka punya masalah, jangan salahkan aku, kata Zhang Tianyu kepada Su Xiao sambil tersenyum. Ancaman nyata, tetapi Su Xiao tidak punya pilihan. Melihat mereka datang dan memborgol diri mereka sendiri, Su Xiao merasa bahwa borgol itu tidak sederhana, mereka harus diperlakukan secara khusus. Benar saja, setelah melihat Su Xiao diborgol, Zhang Tianyu tidak lagi memiliki kehati-hatian seperti sebelumnya. Haha, Su Xiao. Kau tidak pernah menyangka akan seperti ini hari ini, kata Zhang Tianyu, dan perut Su Xiao yang tersenyum tanpa ampun ditinju. Dengan satu pukulan, Su Xiao tahu bahwa Zhang Tianyu, yang telah diabaikannya, memiliki kekuatan tingkat peri. Bahkan fisik Su Xiao, setelah pukulan itu, wajahnya juga merah, seteguk darah tak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Namun Su Xiao terpaksa menahan diri. Tentu saja, alasan utamanya adalah Su Xiao menertawakan kecerobohannya dan tidak melindungi dirinya dengan ki asli. Lagi pula, Zhang Long dan Su Xiao dari Zhang Jia telah melihatnya, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat, yang sebanding dengan peringkat peri yang lebih rendah. Kau tahu, Zhang Long bisa mendapatkan sumber daya seluruh keluarga. Haha, Su Xiao tidak menyangka, tapi jangan khawatir, drama bagusnya masih di belakang. Sekarang tinggal hidangan pembuka. Sebentar lagi, keluargamu akan berkumpul, lalu kami bisa menunjukkan drama yang bagus, kata Zhang Tianyu kepada Su dengan senyum arogan. Apa maumu? Kau tidak bisa dipercaya. Kau bukan manusia. Su Xiao memarahinya dengan tidak sopan. Meskipun Su Xiao telah mengatur pukulan backhand, Su Xiao masih sangat marah untuk membingungkan Zhang Tianyu. Hanya dalam hatiku, Su Xiao telah bertanya kepada sistem itu, dari bahan apa borgol di tangannya itu dibuat. Namun, Su Xiao mendapat kabar yang tak terduga, yaitu, hanya perlu 500 poin pengetahuan untuk menukar kunci secara langsung. Mengenai bahan borgol, sistem mengatakan borgol tersebut terbuat dari logam khusus yang terdapat di dalam meteorit. Mustahil untuk mematahkannya dengan kekerasan. Su Xiao belum pernah mendengar tentang borgol semacam itu, jadi ia ceroboh. Untungnya, borgol itu masih bisa diselamatkan, yang bisa dianggap sebagai keberuntungan di tengah kemalangan. Su Xiao, yang tidak melawan, segera dibawa ke tempat ayah dan ibu Jiang di penjara. Setelah melihat Su Xiao, Jiang Fu berkata, "Oh, sudah kubilang jangan datang. Kenapa kau tidak patuh? Sekarang, kau sudah tertangkap, dan sekarang kita benar-benar tamat." Ngomong-ngomong, apa kau sudah menelepon polisi? Tanya Jiang Fu sambil tersenyum kepada Su Xiao. Sedangkan Su Xiao, ia sama sekali tidak menghiraukan kata-kata ayahnya. Su Xiao terus memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Jumlahnya tidak banyak, hanya belasan, tetapi kekuatannya tidak lemah, yang terkuat sudah memiliki kekuatan tingkat tinggi tingkat abadi. Bahkan yang terlemah memiliki peringkat tinggi tingkat naga. Memang, dialah yang mendominasi sebuah provinsi. Bahkan jika dia kehilangan begitu banyak terakhir kali, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Dalam menghadapi begitu banyak orang, Su Xiao tidak berani main-main, hanya untuk menyeret. Karena Su Xiao secara kasar menghitung bahwa jika dia sendirian, sama sekali tidak akan ada masalah. Jika dia tidak banyak berjuang untuk melarikan diri, mereka tidak akan pernah bisa mengimbangi. Tetapi sekarang mereka memiliki ayah dan ibu Jiang di samping mereka. Kekuatan mereka tidak baik. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri, mereka akan ditangkap. Dengan cara ini, itu setara dengan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Ini bukan yang ingin dilihat Su Xiao. Su Xiao harus memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Atau jika tidak berhasil, kita hanya bisa menunggu Nan Sanan menemukannya, tetapi yang ini tidak terlalu realistis menurut pendapat Su Xiao. Lagi pula, bukan karakter Su Xiao yang suka menggantungkan harapan pada orang lain. Su Xiao merasa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Alarm, tidak, mereka tidak mengizinkan polisi melapor, dan aku tidak berani. Lagi pula, siapa yang tahu kalau ada mata-mata di kantor polisi? Kurasa kalian berdua, orang tua di depanku, juga saling kenal, kata Su kepada Erlao sambil tersenyum. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, kedua tetua itu terdiam. Lagi pula,
Zhang Tianyu, Gubernur Provinsi Sichuan, bagaimana mungkin mereka tidak saling kenal, hanya saja ayah dan ibu Jiang tidak pernah berpikir mengapa mereka harus berurusan dengan diri mereka sendiri. Baru setelah mereka menghubungi Su Xiao, mereka menyadari bahwa itu karena Su Xiao telah menerima musibah. Bayangkan terakhir kali Su Xiaogang mengatur agar mereka berada di halaman. Jika dipikir-pikir lagi, kita tidak bodoh. Ayah dan ibu Jiang segera memahaminya. Namun, mereka masih tidak tahu mengapa. Sekarang, melihat Su Xiao juga muncul di sini, mereka sudah putus asa. Lagi pula, Jiang Ke'er adalah putri mereka, dan mereka tidak tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Mustahil berharap Jiang Ke'er bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, ayah dan ibu Jiang juga tahu bahwa masalah ini tidak mungkin berakhir seperti ini. Baiklah, ini bukan saatnya bagimu untuk membicarakan masa lalu. Sekarang diamlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sebentar lagi, kami akan memberimu waktu untuk mengenang setelah keluargamu berkumpul sepenuhnya. Pada saat ini, seseorang berbicara. Su Xiao ingat bahwa kekuatan pria ini seharusnya berada di level abadi, yang bisa dianggap sebagai kekuatan tempur terkuat di sini. Lagi pula, hanya ada 3 orang dengan kekuatan tingkat tinggi tingkat peri dalam kelompok ini, jadi kekuatan orang ini mendesak, bahkan salah satu yang terkuat di sini. Adapun Zhang Tianyu, dia minum sedikit anggur dengan santai. Sekarang, Zhang Tianyu tidak seperti gubernur provinsi, tetapi lebih seperti gangster kecil. Hanya saja ini bukan yang seharusnya dipikirkan Su Xiao sekarang. Sekarang tugas utama Su Xiao adalah mempercayai bagaimana cara melarikan diri. Lagi pula, Su Xiao juga takut pada Jiang Ke'er, dan menatap Zhang Tianyu, yang duduk tidak jauh di depannya, ini adalah 50.000 poin pengetahuan. Awalnya, Su Xiao masih berpikir tentang bagaimana menemukan alasan untuk membunuh Zhang Tianyu. Lagi pula, Zhang Tianyu adalah perang provinsi. Jika dia terbunuh tanpa alasan, itu akan menjadi masalah besar. Tapi sekarang berbeda. Zhang Tianyu ingin mati sendiri. Tidak heran orang lain. Jika bukan karena ayah dan ibu Jiang, Su Xiao akan membuat Zhang Tianyu tidak lagi sombong. Sayangnya, Su Xiao tidak punya kesempatan sekarang. Su Xiao yang tak berdaya hanya bisa terus menunggu tanpa daya, tetapi setelah menunggu lama, Nanshanan tetap tidak kunjung datang. Nanshanan tidak menunggu, tetapi seseorang datang, yaitu Zhang Zhen. Zhang Zhen, kau seharusnya masih punya kesan. Karena dialah Zhang Tianyu terlibat. Sayangnya, setelah Zhang Zhen menghilang, Su Xiao secara tak terduga mengalami hal terakhir, Zhang Zhen harus diselesaikan secara pribadi oleh Zhang Tianyu. Tetapi sekarang setelah bertemu Zhang Zhen lagi, Su Xiao tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tetapi ketika Zhang Zhen muncul, Su Xiao bersalah. Meskipun Zhang Zhen hanyalah manusia biasa, karena kebencian membunuh putranya, Zhang Zhen masih bisa tenang setelah melihat Su Xiao. Saya tidak tahu di mana saya mendapatkan tongkat. Saya tersenyum pada Su. Ini berantakan. Meskipun kebugaran fisik Su Xiao bagus, tetapi dalam menghadapi pemukulan seperti itu, Su Xiao masih tidak tahan. Setelah dipukuli tanpa hasil, bahkan Su Xiao merasa bahwa dia tidak dapat menahan amarahnya. Tetapi tidak berdaya, jelas memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi tidak berdaya. Su Xiao hanya bisa diam-diam mengelilingi elemen bumi di sekitarnya. Tapi saya tidak berani terlalu terang-terangan. Lagi pula, ada 3 orang yang tidak kalah dengan saya. Melihat Su Xiao dipukuli, ayah dan ibu Jiang tidak bisa berbuat apa-apa selain memohon belas kasihan, berharap untuk melepaskan Su Xiao. Tetapi mereka tidak membuka mulut mereka, tidak apa-apa. Begitu mereka membuka mulut mereka, atmosfer Zhang Zhen bahkan lebih indah. Setelah bertarung cukup lama dengan Su Xiao, Zhang Zhen tak hanya tak tenang, tetapi juga semakin marah. Setelah sekian lama menyaksikan pertarungan itu, Su Xiao bahkan tak muntah darah. Zhang Zhen kembali menatap ibu Jiang. Kau jalang. Kalau bukan karena kau, ini tak akan terjadi pada putraku. Sekarang, kau masih hidup. Tak ada yang terjadi, tapi putraku tak akan pernah kembali. Kaulah yang bilang akan mengenalkan putrimu pada putraku. Ini semua karenamu. Ini semua karenamu. Kemudian, mata Zhang Zhen tampak berkobar-kobar. Menatap mata Zhang Zhen, ibu Jiang menutup mulutnya dengan gugup, meskipun ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun setelah mendengarkan kata-kata Zhang Zhen, ibu Jiang tahu bahwa ini terakhir kalinya ia membiarkan Jiang Ke'er kembali untuk kencan buta. Saat itu, ibu Jiang hampir menangis. Mengetahui hal ini, ia tak berinisiatif untuk memprovokasi Zhang Song. Sayang sekali sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Sekalipun itu salah, aku hanya bisa menahannya dengan air mata. Melihat ibu Jiang, Zhang Zhen siap memukulnya dengan tongkat. Tepat ketika Su Xiao siap membantu ibu Jiang melawan, penglihatan Su Xiao justru mendapati seseorang di satu sisi telah bergerak. Ia meraih Zhang Zhen dan berkata kepadanya, kenapa? Sayang sekali melawan pria secantik itu. Lagi pula, putrinya akan segera lahir. Kalau begitu kita bisa bersenang-senang, bukankah lebih baik? Ibu saya sangat cantik, dan putri saya pasti tidak akan buruk.
Bab 402. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Zhang Zhen sangat tidak mau, tetapi dia tahu bahwa dia bukan lawan pria itu, jadi dia harus menyerah. Melihat Zhang Zhen pergi, pria itu tidak hanya tidak pergi, tetapi juga menatap Ibu Jiang dengan cabul. Tangannya siap menyentuh wajah Ibu Jiang. Melihat tindakan pria itu, mata Su memancarkan sedikit pembunuhan. Itu hanya kilatan. Tetapi persepsi prajurit itu secara alami lebih sensitif, bahkan jika itu kilatan, itu masih dirasakan oleh orang itu. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, menurutnya, Su Xiao tidak bisa melarikan diri. Jika begitu, mengapa peduli? Mengabaikan Su Xiao, tangannya terulur ke ibunya lagi. Pada saat ini, sebuah kunci muncul di tangan Su Xiao. Iya, tepat pada saat itu, Su Xiao telah meminta sistem untuk menukar kunci borgol untuk dirinya sendiri. Kunci borgol ada di tangan. Su Xiao mulai membuka borgol untuk dirinya sendiri. Tepat ketika pria itu hendak menyentuh wajah ibunya, sebuah tangan tiba-tiba menangkapnya. Kau. Belum sempat ia selesai bicara, orang itu langsung dihantam Su Xiao. Alasan Su Xiao memilih untuk berhibernasi adalah untuk memastikan keselamatan ayah dan Ibu Jiang. Sekarang melihat mereka dalam bahaya, Su Xiao tentu saja tidak bisa menahannya lagi. Pukulan ini, Su Xiao telah mengerahkan seluruh tenaganya, bisa dibilang ia tidak memberi kesempatan sedikitpun. Lawan yang hanya memiliki level abadi tingkat rendah untuk menghabisi Su Xiao dengan pukulan ini, bahkan jika ia masih hidup, setidaknya ia bisa kehilangan kemampuan beraksinya. Semua orang terkejut dengan gerakan di sini. Melihat Su Xiao berdiri di sana dan Zhang Kuanyong terbaring di tanah, semua orang terperangah. Meskipun Zhang Kuanyong tampak cabul, ia terlihat kecil dan tampaknya tidak memiliki daya bunuh. Tetapi orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa orang ini memiliki kekuatan yang sama dan pada dasarnya tak terkalahkan. Namun, hanya dengan satu gerakan, Zhang Kuanyong pun terlempar ke tanah, hidup dan matinya tidak diketahui, hanya kekuatan level abadi tingkat rendah yang benar-benar bisa diandalkan. Soal kekuatan Su Xiao, kabar dari Zhang Tianyu masih beredar di ibu kota saat Su Xiao baru saja menerobos. Sayang sekali dia tidak tahu kalau kali ini berbeda dari sebelumnya. Kini kekuatan Su Xiao telah menerobos lagi. Su Xiao, yang memiliki kekuatan tingkat tinggi tingkat abadi, pasti punya kemampuan untuk melawan kelompok orang ini. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku hanya punya borgol khusus dari Biro Keamanan Nasional untuk memborgolmu. Bagaimana kau bisa lepas? Zhang Tianyu menatap Su Xiao yang berdiri di hadapannya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Untuk menghadapi Su Xiao, Zhang Tianyu telah menyelidiki kekuatan Su Xiao dan bahkan kebiasaan hidupnya. Namun, ia belum pernah mendengar tentang kemampuan Su Xiao untuk membuka kunci. Meskipun ia terkejut setelah mendengar informasi Su Xiao, ia tidak menyangka orang yang hanya tahu cara tidur akan berubah begitu drastis dalam sekejap. Namun, Zhang Tianyu hanya terkejut dengan perubahan Su Xiao, dan tidak peduli dengan hal lain. Hingga saat ini, Zhang Tianyu menyadari bahwa ia telah meremehkan Su Xiao. Namun, Zhang Tianyu tidak takut. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di pihaknya. Menurut Zhang Tianyu, Su Xiao tidak tahan badai. Ayo, tangkap dia, kurasa kekuatanmu juga tidak sulit untuk mengalahkannya. Zhang Tianyu menunjuk Su dan berkata sambil tersenyum. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tianyu, Zhang Kuanyou dan saudara Zhang Kuanyong langsung bergegas. Zhang Kuanyou ini juga salah satu dari 3 kekuatan abadi yang dibawa oleh Zhang Tianyu kali ini. Itulah sebabnya Zhang Kuanyong, seorang abadi tingkat rendah, bisa begitu tidak bermoral. Dengan saudara sebesar itu yang melindungi dirinya sendiri, Zhang Kuanyong mengembangkan karakternya yang sekarang. Meskipun Zhang Kuanyou juga tahu bahwa karakter Zhang Kuanyong tidak baik, Zhang Kuanyong adalah saudaranya. Sebagai saudara, dia tidak mencintai saudaranya. Jadi ketika tidak ada yang salah, meskipun Zhang Kuanyou akan mengawasi kerja keras saudaranya, kekurangan kepribadiannya belum ditunjukkan kepadanya. Ini tidak mengarah pada kejadian hari ini, melihat saudaraku terbaring di sana yang tidak tahu hidup atau matinya. Zhang Kuanyou benar-benar marah. Tidak peduli kesalahan apa yang dibuat Zhang Kuanyong, dia enggan untuk bertarung. Paling-paling, dia hanya mengucapkan 2 kata. Sekarang dia seperti ini. Di mana Zhang Kuanyou menerimanya? Tinju adalah kekuatan penuh, tanpa ragu sedikit pun, Zhang Kuanyou ingin Su Xiao mati. Sayangnya, dalam menghadapi tinju Zhang Kuanyou, itu hanya membuat Su Xiao mundur beberapa langkah. Kemudian Su Xiao berdiri kembali seperti orang biasa. Sebenarnya, Su Xiao hanya ingin dikalahkan. Jika kau ingin melakukan yang terbaik, Zhang Kuanyou tidak bisa melukai Su Xiao Fenhao di lingkaran ini. Bahkan sekarang, Su Xiao dapat menemukan kelemahan Zhang Kuanyou, yang membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya dalam sekejap. Hanya saja Su Xiao tidak melakukannya, karena Su Xiao sekarang ingin menunjukkan kepada musuh bahwa dia lemah. Itu memberi orang perasaan bahwa aku bisa mengalahkan Su Xiao, tetapi hampir setiap waktu. Karena Su Xiao tahu bahwa akibat pertempuran di sini tidak dirasakan oleh orang lain, tetapi sebagai seorang pejuang, Nan Xianan pasti bisa.
Selain itu, Nanshanan juga merupakan sosok yang kuat dalam mengubah dunia. Persepsi orang seperti itu pasti luar biasa. Selama Nanshanan merasakan akibat pertempuran, dia pasti akan datang. Saat Nanshan tiba di selatan, itulah saat orang-orang ini benar-benar gagal. Kekuatannya bagus. Sayangnya, dia hanya 1 poin lebih baik dariku. Mustahil membunuhku, kata Su Xiao kepada Zhang Kuanyou sambil tersenyum. Ini bukan lagi jurus pertama Su Xiao dan Zhang Kuanyou. Namun, setiap gerakan yang baru saja ditangkap Su Xiao, orang luar yang melihatnya di masa lalu tahu bahwa Zhang Kuanyou berada di atas angin. Sayangnya, Zhang Kuanyou tidak memiliki cara untuk menyelesaikan pertempuran. Rumah-rumah sementara di sini telah lenyap. Ayah dan ibu Jiang dilindungi oleh Su Xiao, jadi tidak ada yang salah, tetapi kekecewaan tak terelakkan. Kalian tidur untuk membantu, jangan terus berkelahi. Berkelahi seperti ini bukan hal yang sama, kata Zhang Tianyu kepada orang-orang di sekitarnya. Namun setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tianyu, 2 pejabat tinggi tingkat peri lainnya menundukkan kepala dan menoleh ke samping. Mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Berurusan dengan orang yang lebih muda dan lebih tua dari mereka sungguh merupakan intimidasi. Sekarang mereka bahkan perlu melatih tangan mereka untuk berurusan dengan seseorang. Terlebih lagi, Su Xiao lah yang enggan menolak pekerjaan Zhang Kuanyou. Ada apa dengan wajah tua mereka? Jadi tidak ada tanggapan sama sekali. Sedangkan bagi mereka yang tidak cukup kuat, mereka tidak berani bersikap sombong sama sekali. Lagi pula, pertarungan tingkat ini tidak datang dari mata mereka sendiri. Jangan bicara tentang kekuatan dulu. Ini masalah apakah kita bisa selamat dari tangan Su Xiao. Dan bahkan jika mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, Su Xiao akan dibenci oleh Zhang Kuanyou. Orang besar, seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu, jadi mustahil bagi mereka untuk bekerja keras demi imbalan yang sia-sia. Benar saja, ketika Zhang Tianyu melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan kata-katanya, secercah rasa pedas melintas di matanya. Kebanyakan orang ini berasal dari keluarga mereka sendiri, tetapi karena mereka bukan lagi gubernur Provinsi Sichuan, posisi kepala keluarga menjadi semakin tidak stabil. Meskipun Zhang Tianyu tahu bahwa itu karena statusnya yang lebih rendah dalam keluarga, dia tetap sangat tidak rela. Tuhan memberkati, aku tahu maksudmu, tapi kalau kita bantu seperti ini, semua teman tidak akan menghargainya. Lagi pula, di sini terpencil, dan tidak akan ada yang datang. Karena Kuanyou ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk membalaskan dendam saudaranya, kita tidak perlu menghentikannya. Percayalah, dan percayalah pada Kuanyou, dia bisa mengalahkan anak itu. Bukan orang lain yang berbicara. Melainkan orang yang baru saja berbicara dengan Su Xiao. Orang ini bernama Zhang Hu, meskipun namanya mengandung kata harimau, aku dikenal sebagai orang yang penakut. Apapun yang kau lakukan, kau harus berpikir jernih sebelum melakukannya. Selama dia merasa itu sedikit berbahaya, dia bahkan tidak akan membunuhnya. Tapi karakter seperti ini juga sangat dihargai oleh Zhang Tianyu. Lagi pula, seseorang takut mati, jadi tidak akan ada kesalahan dalam melakukan sesuatu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Hu, Zhang Tianyu tidak berkata apa-apa lagi. Pikirkanlah, Provinsi Sichuan adalah wilayahnya sendiri. Aku tidak tahu orang macam apa di sana. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengancam dirinya sendiri. Mengapa dia harus begitu takut? Satu-satunya ancaman adalah NSA, tetapi NSA di sini memiliki eyelinernya sendiri. Selama mereka memiliki gerakan, mereka dapat langsung mengetahuinya. Sekali lagi, dia mengalahkan Su Xiaofei. Pada saat ini, Zhang Kuanyou tidak terus mengejar kemenangan. Sebaliknya, dia memilih untuk berhenti dan mengambil 2 napas dalam-dalam. Setelah bertarung dengan Su Xiao untuk waktu yang lama, selalu Zhang Kuanyou yang menekan Su Xiao untuk bertarung, tetapi hanya Zhang Kuanyou yang tahu situasinya sendiri. Melihat Su Xiao Zhang, yang tampak seperti tidak ada yang terjadi setelah setiap pertemuan, aku tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan meragukan kungfu apa yang dipraktikkan Su Xiao. Itu bukan kungfu pemukulan yang belum pernah dia dengar. Setelah dipukuli, pria ini tidak hanya tidak ada hubungannya, tetapi bahkan menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun perubahan seperti itu hanya sedikit, Zhang Kuanyou masih bisa merasakannya. Pada akhirnya, aku bahkan hampir tidak bisa bersaing dengan diriku sendiri. Jika bukan karena kebanggaan seni bela diri, Zhang Kuanyou benar-benar ingin menyerah. Melihat senyum di wajah Su Xiaolian dan adiknya yang terbaring di sana, Zhang Kuanyou kembali menghampiri Su Xiaoxiao. Setelah melihat tindakan Zhang Kuanyou, Su Xiao sama sekali tidak panik. Kembalilah, oke. Kalau kau mau berdiri, aku akan berdiri. Ayo. Setelah itu, Su Xiao tidak memilih untuk mundur, melainkan melancarkan serangan balik terhadap Zhang Kuanyou. Di mata orang luar, Su Xiao merasa geram dengan orang lain, jadi ia melakukan hal itu. Namun, hanya Su Xiao yang tahu bahwa ia sengaja menggunakan penyembunyian semacam itu untuk bersembunyi dari semua orang. Untungnya, Zhang Kuanyou kehilangan kekuatan bertarungnya tanpa sepengetahuan semua orang. Bab 403.
Sebelum semua orang sempat bereaksi, sebuah sosok telah ditinggalkan. Iya, orang yang terlempar itu adalah Zhang Kuanyou, orang yang baru saja memukul lawannya dengan dua tinju. Su Xiao tanpa ragu sedikit pun dan mengerahkan seluruh kekuatannya sekaligus. Perlu diketahui, meskipun kekuatan Su Xiao juga tingkat tinggi, ia jelas dapat dibandingkan dengan alam master dalam hal efektivitas tempur saja. Oleh karena itu, tanpa ketegangan, Zhang Kuanyou langsung dihantam oleh Su Xiao. Di saat yang sama, Su Xiao memanfaatkan kecepatannya untuk meninju dada Zhang Kuanyou. Pukulan ini tidak akan membuat Zhang Kuanyou mati, tetapi pasti akan membuat Zhang Kuanyou koma singkat. Lagi pula, jika ia membunuh Zhang Kuanyou, Zhang Tianyu akan melihat masalahnya. Oleh karena itu, stun Zhang Kuanyou adalah yang paling berguna bagi Su Xiao. Hal itu tidak hanya dapat membingungkan musuh, tetapi juga secara tidak sadar kehilangan efektivitas tempur tingkat tinggi. Dan yang terpenting, Su Xiao tidak akan sepenuhnya mengekspos dirinya. Paling-paling, ia hanya akan membuat orang merasa bahwa efektivitas tempurnya tidak buruk. Sosok Su Xiao perlahan terungkap, tetapi meskipun Su Xiao masih berdiri di sana, mulutnya memuntahkan darah. Tentu saja, ini hanyalah cara Su Xiao untuk membingungkan orang lain. Sebenarnya, Su Xiao tidak terluka sama sekali, tetapi untuk membingungkan musuh, Su Xiao memaksakan diri memuntahkan darah. Haha, sombong. Tidakkah kau pikir kau sangat kuat? Sekarang kau tidak terbaring di sana seperti anjing mati, kata Su Xiao dengan darah di bibirnya. Ia tampak ganas. Untungnya, ayah dan ibu Jiang tidak dapat melihatnya. Kalau tidak, mereka mungkin takut. Tidak apa-apa, aku hanya pingsan. Pada saat ini, orang yang baru saja melihat Zhang Kuanyou terbang keluar untuk melihat situasi, berkata. Lalu, apakah ada orang yang ingin melawanku sendirian seperti yang kulakukan tadi? Ayolah, apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan jika kau lebih kuat dariku? Senyum Su kembali tersungging di sudut mulutnya, sepertinya saat ini benar-benar seperti korban pada umumnya. Tapi itu hanya tatapan. Lagi pula, Su Xiao berpura-pura melakukan segalanya. Meskipun dia hanya berurusan dengan Zhang Kuanyou, dia sedang kacau, tetapi dia tidak terluka. Jadi sekarang Su Xiao tidak punya pilihan selain menghabiskan ki. Aku akan. Pada saat ini, seseorang dengan kekuatan tingkat menengah tingkat peri keluar. Dia juga anggota keluarga Zhang, tetapi hubungannya dengan Zhang Kuanyou barusan relatif baik. Melihat penampilan Zhang Kuanyou dan Su Xiao yang terlihat begitu arogan sekarang, dia tidak tahan, dia ingin membalaskan dendam Zhang Kuanyou sendiri. Baiklah, karena kau ingin mencoba, ayo. Aku tidak takut padamu. Su Xiao memperhatikan seseorang yang keluar, hatinya juga dipenuhi rasa gembira. Ayo, kurasa kita harus berhati-hati. Ayo kita pergi bersama. Kita tidak bisa menahan serangan kita seperti yang dia lihat sekarang. Tepat ketika pria itu hendak memulai, Zhang Tianyu berbicara lagi. Meskipun ia tidak tahu alasannya, Zhang Tianyu merasa hatinya berdebar kencang. Zhang Tianyu tahu sesuatu akan terjadi. Namun Zhang Tianyu tidak bisa menjelaskan alasannya. Lagi pula, kita semua menyaksikan pertempuran tadi. Meskipun Su Xiao akhirnya menang, kita semua melihat penampilan menyedihkan Su Xiao dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang menyangka Su Xiao bisa menyamar di depan begitu banyak orang, jadi tidak ada yang meragukan situasi Su Xiao saat ini. Tidak apa-apa. Percayalah, aku bisa mengalahkan Su Xiao de. Apa kau tidak percaya padaku? Lagi pula, dalam menghadapi tantangan seperti itu, bisakah kita semua benar-benar menanggungnya? Kurasa semua orang ingin melakukannya, kata pria yang baru saja berdiri. Setelah mendengar kata-kata pria ini, Zhang Tianyu mengerutkan kening. Jika dulu, orang-orang ini tidak akan berani menentang diri mereka sendiri seperti ini. Tapi sekarang berbeda. Gengsi Zhang Tianyu tidak sama seperti dulu. Itu sebabnya sekarang beberapa orang berani main-main dan bahkan menentang. Baiklah, bertarunglah dengan cepat dan jangan pernah menunda, kata Zhang Tianyu tanpa daya kepada pria itu. Su Xiao di sini melihat keberhasilan rencananya, dengan senyum di sudut mulutnya. Tapi Su Xiao juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, dan tidak akan pernah ada kesempatan seperti itu di lain waktu, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Su Xiao tidak ragu sedikit pun. Awalnya, dia mencoba yang terbaik. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia langsung meninju perutnya, dan kekuatan internalnya menghancurkan meridian di tubuhnya melalui tubuhnya. Tidak bagus. Pada saat Su Xiao bertindak, dua orang tingkat tinggi abadi di sekitar Zhang Tianyu menyadari ada sesuatu yang salah. Sayangnya, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendapati pria yang baru saja memulai perkelahian telah kembali. Melihat teman sekelas yang tertembak balik, mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka kekuatan Su Xiao begitu kuat. Bahkan ketika pihak lain tidak menyadarinya, mustahil untuk menimbulkan kerusakan sebesar itu. Kecerdasanmu salah. Kekuatan pria di depanmu bukanlah tingkat keabadian yang lebih rendah, melainkan tingkat keabadian yang lebih tinggi. Salah satunya, Zhang Hao,
seorang abadi tingkat tinggi, kata Zhang Tianyu. Kau mungkin berpikir saat aku menyelidikinya, kekuatannya baru saja menembus ke tingkat keabadian yang lebih rendah. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk meningkat begitu pesat? Apa kau salah? Zhang Tianyu bertanya pada Zhang Hao. Tidak, bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, jika kau bisa meninju seorang abadi tingkat menengah seperti ini, kau tahu bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya. Zhang Hao berkata kepada Zhang Tianyu. Tidak, itu mustahil. Ini. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Hao, bahkan Zhang Tianyu, yang telah mengalami banyak badai, tidak dapat mempercayainya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Su Xiao untuk mencapai kemajuan sebesar itu? Sungguh konyol. Itulah mengapa Zhang Tianyu sangat terkejut. Aku tidak perlu menipumu. Sekarang Zhang Qiong dan aku menahannya. Kau harus memanfaatkan kesempatan untuk menangkap kedua orang Jiang itu sekarang. Aku tahu kelemahannya ada di sini. Selama kelemahannya kita temukan, maka dia tidak akan mendapat ancaman sedikitpun. Melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkannya, kami menduga kekuatannya seharusnya berada di level peri. Kami di sini, aku dan Zhang Qiong, memiliki kekuatan ini, meskipun tidak mampu melawannya, tetapi penundaan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, Zhang Hao langsung bertindak. Menatap Zhang Hao, Zhang Qiong tidak ragu untuk bertindak langsung. Meskipun ini agak tidak adil, ini bukan saatnya untuk bersikap adil. Hanya tinju yang bisa berbicara saat ini. Melihat dua orang yang bergegas ke arahnya, Su Xiao tidak takut, bukan hanya tidak mundur, tetapi bahkan bergegas ke arah mereka. Ketiganya langsung bergandengan tangan, tanpa banyak bicara, tetapi adegan tiga orang bergandengan tangan ini membuat orang-orang Zangjia di bawah menyaksikan dengan saksama. Lagi pula, jika kau bisa melihat dengan saksama pertarungan antara para ahli, kau mungkin akan mendapatkan beberapa wawasan. Jangan linglung. Cepat tangkap pasangan itu sekarang. Zhang Tianyu melihat tidak ada gerakan di antara orang-orang di sekitarnya, dan bergegas berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tianyu, semua orang mulai bertindak. Hanya saja, meskipun Su Xiao sedang bertarung dengan mereka, ia selalu memperhatikan situasi di sini. Melihat mereka akan melawan ayah dan ibu Jiang, Su Xiao tidak setuju. Memanfaatkan kecepatannya, Su Xiao dengan cepat melepaskan diri dari kepungan Zhang Hao dan bergegas ke arah orang-orang di bawah. Melihat tindakan Su Xiao, Zhang Jia yang baru saja beraksi, segera mundur lagi. Kekuatan Su Xiao terlihat jelas oleh semua orang, pria yang baru saja dipukuli sampai mati oleh Su Xiao ada tepat di depannya. Tak seorang pun ingin berdiri di belakangnya. Melihat Su Xiao yang begitu kuat membuat semua orang ketakutan, Zhang Tianyu yang berada di belakang langsung melompat, namun tak berdaya. Lagi pula, Zhang Tianyu tahu bahwa jika ia maju, ia akan mengirim makanan untuk Su Xiao, jadi ia tak berani maju. Namun, pada saat ini, Zhang Tianyu tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Dengan kekuatannya sendiri, Zhang Tianyu tak tahu berapa kali ia harus menghindari krisis. Maka tanpa ragu sedikit pun, Zhang Tianyu langsung memilih untuk bersembunyi. Tepat saat Zhang Tianyu meninggalkan posisinya, sebuah sulur yang menjulang tinggi mencuat dari tanah. Jika Zhang Tianyu lambat, sulur itu mungkin saja telah menembus tubuh Zhang Tianyu. Melihat sulur-sulur yang bergetar itu, Zhang Tianyu sangat marah. Berdiri begitu jauh, Su Xiao bahkan berani menyerangnya. Ayo, tangkap pasangan keluarga Jiang itu untukku. Jika kau takut, kita semua boleh tinggal di sini hari ini. Kau mau mati di sini. Percayalah, Zhang Kuanyou, saatnya menunjukkan darah keluarga Zhangku saat kita memikirkan rekan-rekan kita yang dibunuh Su Xiao, seru Zhang Tianyu kepada kerumunan. Benar saja, kata-kata Zhang Tianyu berpengaruh. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tianyu, orang-orang lainnya tidak ragu lagi dan bergegas pulang. Sebenarnya, saat ini, Su Xiao tidak punya cara lain. Tadinya, Su Xiao bisa memanfaatkan kecepatannya untuk menyingkirkan mereka karena ia tidak memperhatikan. Sekarang berbeda. Mereka selalu memperhatikan gerakan Su Xiao, dan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Su Xiao tidak bisa mengabaikan fakta bahwa mereka hanya bisa menggunakan kekuatan mereka untuk mengganggu gerakan orang lain, tetapi kekuatan Su Xiao hanya setingkat naga, yang tidak berpengaruh besar pada lawannya. Alasan mengapa ia hampir membunuh Zhang Tianyu tadi adalah karena Zhang Tianyu sama sekali tidak siap, dan Zhang Tianyu, yang telah menduduki posisi tinggi selama bertahun-tahun, hanya memiliki sedikit pengalaman praktis. Bab 404. Namun, kelompok orang ini sekarang berbeda. Kekuatan mereka umumnya berada di level bawah, yaitu level abadi. Dengan demikian, kekuatan level atas, yaitu level naga, hanya memberikan dampak kecil bagi mereka. Saat itu, Su Xiao mulai menyesal karena terlalu impulsif dan tidak tahu kapan Nan Sanan akan datang. Jika tidak, mereka benar-benar tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mereka menggunakan kekuatan tanah mereka untuk memberi Jiangfu. Mereka bisa melihat bahwa perisai mereka akan hancur jika dipukul 2 kali saja. Saat itu, mereka benar-benar tidak bisa bertahan setiap hari, dan tanah tidak akan berfungsi.
Yang terpenting adalah Su Xiao telah benar-benar menyinggung Zhang Jia dan kelompoknya dalam pertarungan tersebut. Sekali lagi di tangan mereka, Su Xiao tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Su Xiao berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan kedua pria di depannya terlebih dahulu. Sayang sekali mereka tidak memberi Su Xiao kesempatan sama sekali. Mereka hanya bertarung. Mereka tidak membiarkan Su Xiao lolos, dan mereka tidak melawan Su Xiao. Perasaan Su Xiao sekarang seperti memukul kapas dengan tinjunya. Tidak ada kekuatan sama sekali. Semuanya terasa lembut. Perasaan seperti ini membuat Su Xiao merasa sangat tidak nyaman, tetapi tidak ada cara lain. Su Xiao sekali lagi melihat ke masa lalu, hanya untuk melihat seseorang telah mendekati sisi ayah mereka, Jiang. Su Xiao sekali lagi siap untuk berbalik, tetapi kali ini Zhang Hao dihentikan oleh Su Xiao. Melihat Zhang Hao di depannya, mata Su Xiao yang tersenyum memancarkan secercah warna. Karena kau ingin menghentikanku, maka bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, Su Xiao siap bertarung sampai mati. Su Xiao diam-diam memperkuat punggungnya dengan lapisan elemen atribut tanah. Setelah itu, Su Xiao tidak peduli dengan gangguan Zhang Qiong dan bergegas ke Zhang Hao. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana cara menahannya, itu sia-sia. Selama ayah dan ibu Jiang tertangkap lagi, mereka tidak dapat melakukan apapun sebagai ancaman. Bang! Zhang Qiong menepuk punggung Su Xiao. Telapak tangan Zhang Qiong tanpa ragu, jadi Su Xiao hanya merasakan manis di tenggorokannya setelah memakannya. Su Xiao tahu ia akan muntah darah kali ini. Namun, kecepatan Su Xiao tidak melemah sedikit pun, malah bertambah 2 poin ke arah Zhang Hao. Zhang Qiong tidak menyangka Su Xiao akan menggunakan taktik seperti ini, saling tukar luka. Ketika reaksinya tiba, Zhang Qiong berteriak kepada Zhang Hao, "Flash, dia akan bekerja keras." Namun, Zhang Qiong tidak berteriak. Untungnya, teriakan ini mengalihkan perhatian Zhang Hao, yang tidak siap. Namun, duel antar petarung hebat itu berlangsung setiap menit, dan Zhang Hao, sang dewa dingin, memberi Su Xiao peluang besar. Su Xiao meninju dada Zhang Hao, meskipun karena cedera, ia tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, itu cukup untuk menyingkirkan Zhang Hao dari pertarungan. Jika Su Xiao memanfaatkan kemenangan ini, ia mungkin bisa menghabisi Zhang Hao sepenuhnya, tetapi sekarang ia tak punya peluang lagi. Setelah menghabisi Zhang Hao, Su Xiao tak berani tinggal diam dan bergegas menuju lokasi Jiang Fu dan yang lainnya. Siapapun yang bergerak akan mati. Melihat orang-orang yang siap menyerang, Su Xiao tertawa dan berteriak. Benar saja, setelah mendengar suara Su Xiao, semua orang tercengang, yang juga memberi Su Xiao kesempatan. Memanfaatkan momen tercengang semua orang, Su Xiao pun datang. Melihat orang-orang yang akan tercengang oleh suara kecil itu, hati Su Xiao mencibir. Jika bukan karena ayah dan ibu Jiang, Su Xiao yakin ia bisa menghabisi mereka semua sendirian. Sayang sekali keberadaan ayah dan ibu Jiang tidak bisa membuat Su Xiao bermain sesuka hatinya. Apalagi, ia baru saja ditampar Zhang Qiong, yang sungguh berbahaya. Baiklah. Zhang Qiong menatap Su Xiao yang sedang berhadapan dengan orang lain. Ia menghampiri Zhang Hao dan bertanya. Lagi pula, hubungan antara Zhang Hao dan Zhang Qiong sangat baik. Lagi pula, jika bukan karena suara Zhang Hao, keadaannya pasti seperti ini. Tidak apa-apa, tapi aku tidak bisa terus berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang terserah padamu, tapi dia baru saja memegang tanganmu. Kurasa dia tidak mudah sekarang. Kau tidak perlu bertarung dengannya. Kau hanya perlu bertarung dengannya. Setelah bertarung cukup lama, aku menemukan kelemahan Su Xiao. Petik 2. Artinya, meskipun kecepatannya sangat cepat, secara relatif, dia belum pernah berlatih teknik telapak tangan dan tinju, jadi gerakan serangannya sederhana. Petik 2. Selama kau tidak menyentuhnya, seharusnya tidak ada masalah, kata Zhang Hao kepada Zhang Qiong. Benar. Harus kuakui, visi Zhang Hao memang bagus. Inilah kelemahan Su Xiao. Lagi pula, apapun seni bela diri yang kau latih, kau pasti menginginkan atribut yang sesuai. Namun, Su Xiao, yang memiliki semua atribut itu, terjerat dan tidak tahu seni bela diri mana yang harus dipilihnya. Ini belum mencapai tingkat keabadian. Su Xiao belum belajar seni bela diri. Meskipun Su Xiao menyukai buku seni bela diri, ia masih menderita karena tidak memiliki cukup pengetahuan untuk dibagikan, yang juga mengarah pada fakta bahwa kekuatan Su Xiao tidak dapat ditingkatkan. Su Xiao tahu bahwa ini bukan masalah untuk menunda-nunda seperti ini, tetapi tidak ada cara. Metode tinju 5 elemen Su Xiao membutuhkan 10.000 poin pengetahuan untuk ditukar. Meskipun Su Xiao telah mengumpulkan untuk waktu yang lama, ia hanya memiliki 5.500 poin pengetahuan. Di sekitar Su Xiao, kelompok Zhang berkumpul di sekitar Su Xiao, tetapi tidak ada yang mau melakukannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, unta kurus lebih besar dari kudanya. Meskipun Su Xiao benar-benar terluka sekarang, kekuatan Su Xiao jelas bagi semua orang, jadi tidak ada yang mau menjadi yang pertama. Melihat senyum di sekitar Su, tidak ada yang mau maju. Zhang Qiong,
yang berbicara dengan Zhang Hao, sekali lagi bergabung dengan lingkaran pertempuran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhang Qiong menyerang Su Xiao. Bagaimanapun, jika Su Xiao terus bertarung dengan kecepatannya sendiri, ia akan mundur dari orang yang ingin ia lindungi. Jadi Su Xiao tidak bisa mundur. Meskipun Su Xiao terluka, Zhang Qiong masih tidak memiliki sedikit pun keuntungan dalam kasus selusin. Melihat Zhang Qiong begitu putus asa, orang lain juga terdorong oleh darah Zhang Qiong, dan mulai bergegas menuju Su Xiao. Secara bertahap, cedera Su Xiao semakin serius. Bagaimanapun, harimau tidak tahan dengan serigala. Hanya saja sebelum harimau datang, serigala tidak bersenang-senang. Sekarang Su Xiao seperti ini. Meskipun Su Xiao terluka parah, kelompok Zhang tidak mudah. Pada dasarnya, semua orang terluka. Dan mereka tidak lagi terluka oleh tinju dan kaki, tetapi oleh Su Xiao dengan bilah bayangan. Su Xiao, yang telah mempelajari Dugu Jiujian, memiliki bilah bayangan di tangannya, yang sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Mereka baru saja mengambil nyawa mereka. Baru setelah kedua orang itu mati, semua orang bereaksi, meskipun mereka semua memperhatikan bilah bayangan di tangan Su Xiao yang sulit ditemukan dengan mata telanjang. Tetapi cahaya dingin dari bilah bayangan itu terlihat oleh semua orang. Melihat kehilangan begitu banyak orang oleh Zhang, bahkan Zhang Tianyu tidak dapat menerimanya. Lagi pula, orang-orang ini bukan hanya orang-orang Zhang, tetapi juga pendukung Zhang Tianyu. Mereka juga merupakan kekuatan tempur Zhang di Provinsi Sichuan. Jika mereka semua hancur di sini, Zhang di Provinsi Sichuan benar-benar tak punya pilihan. Aku tahu kau ada di sampingku. Aku berjanji padamu bahwa aku bisa bergabung dengan perkumpulan langit dan bumi selama kau melakukannya. Tapi aku akan menghadapi Su Xiao sendiri. Kau hanya perlu melukainya, teriak Zhang Tianyu ke langit. Namun setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tianyu, Su Xiao tidak berani menganggapnya enteng. Lagi pula, Su Xiao tidak percaya Zhang Tianyu akan berteriak. Apalagi, Zhang Tianyu baru saja menyebutkan, perkumpulan langit dan bumi. Su Xiao tahu bahwa perkumpulan langit dan bumi tidaklah sederhana. Karena Zhang Tianyu menyebutkannya, itu membuktikan bahwa Zhang Tianyu ada hubungannya dengan perkumpulan langit dan bumi. Bahkan sekarang, Su Xiao tidak bisa menahannya lagi. Jika ditambah dengan campur tangan perkumpulan langit dan bumi, Su Xiao tidak percaya apakah dia bisa bertahan di Nanshan. Dan Su Xiao berpikir, apakah Nanshan benar-benar tidak menyadari pergerakan di sini? Ada hal lain yang menahannya. Kalau tidak, menurut persepsi mereka yang kuat di lingkungan Huafan, mereka seharusnya bisa mendeteksi fluktuasi pertempuran di sini. Kau tahu, tadi Su Xiao dan Zhang Hao sama sekali tidak ragu dalam pertarungan mereka. Gelombang pertempuran sekuat itu seharusnya bisa menembus hingga jauh. Haha, bagaimana akhirnya kalian bisa berkomunikasi satu sama lain? Kenapa kalian harus bekerja sama dengan kami dari awal? Kalian saja tidak percaya. Jika kalian menemukan sesuatu untuk bekerja sama dengan kami, kalian akan tetap menjadi gubernur kalian, dan rakyat kalian tidak akan rugi banyak. Tapi itu tidak masalah. Bahkan sekarang, masih ada waktu. Dengan keberadaan masyarakat langit dan bumi kita, kalian pasti bisa duduk di posisi yang aman dan stabil. Bahkan untuk melangkah lebih jauh pun bukan tidak mungkin. Dengan suara itu, sesosok muncul di hadapan Su Xiao dan yang lainnya. Dangdang, dari segi penampilan, adalah orang yang sangat biasa. Sulit menemukannya ketika ia terlempar di jalan. Melihat orang ini, Su Xiao teringat pada Nanshanan, seorang ahli di bidangnya, yang dapat menyatukan napas, membuat orang-orang terlihat seperti orang biasa. Sistem, bantu aku menguji kekuatan orang di depanku ini, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Ding, terdeteksi bahwa kekuatan orang di depanmu berada di tahap akhir alam master. Sistem menyarankan agar tuan rumah segera melarikan diri. Meskipun tuan rumah mungkin tidak bisa lari, kekuatan master bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh tuan rumah. Terlebih lagi, tuan rumah saat ini terluka dan bahkan bukan lawan yang sepadan. Sistem berkata kepada Su Xiao dalam hati. Seperti yang kuduga, ternyata sama dengan yang kupikirkan. Kekuatan pria di depanku benar-benar berada di alam master. Hati Su Xiao sudah tahu bahwa ia sudah tamat, jika Nanshanan tidak bisa mengejarnya, dia benar-benar akan dipenjara di sini. Wah, kau Su Xiao. Aku tak menyangka orang yang membuat kita begitu tua ini masih muda. Entahlah, orang-orang di seberang ibu kota memang sebegitu tak bergunanya sampai-sampai tak sanggup menghadapi pemuda sepertimu. Petik 2. Tapi tak masalah. Kau sudah bertemu denganku hari ini. Kau tak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup lagi. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri. Namaku Chen Tao. Jangan sampai salah saat aku melaporkan namaku ke Istana Neraka. Petik 2. Bab 405. Chen Tao tersenyum sombong kepada Su, tetapi Chen Tao memang memiliki modal arogan. Chen Tao, yang memiliki kekuatan setara dengan master di masa akhir, bisa dibilang tak terkalahkan di sini. Bahkan di masa jayanya, Su Xiao bukanlah lawannya, apalagi sekarang ia telah kehilangan daya juangnya. Sekarang,
Su Xiao di hadapan Chen Tao seperti anak kecil di hadapan orang dewasa. Sehebat apapun kau melompat, kau tak akan bisa membuat gelombang besar. Zhang Tianyu, aku tak menyangka kau akan bekerja sama dengan Heaven and Earth Society. Apa kau lupa kalau kau berasal dari keluarga kami? Su Xiao belum mengatakan apa-apa. Salah satu bawahan Zhang menunjuk Zhang Tianyu dan berkata. Namun, begitu ia selesai berbicara, Su Xiao melihat Chen Tao bergerak, dan dalam sekejap mata, ia kembali ke tempat semula. Jika Su Xiao tidak memperhatikan gerakan Chen Tao, ia mungkin tak akan menyadari gerakan Chen Tao sama sekali. Begitu cepat, hanya inilah yang terlintas di benak Su Xiao. Pada saat ini, Su Xiao Cai melihat pria yang baru saja menunjuk Zhang Tianyu perlahan jatuh. Melihat pemandangan ini, mata Su Xiao kembali terbuka. Apakah ini kekuatan seorang master? Memang, kita tidak bisa meremehkannya. Su Xiao tahu bahwa ia telah meremehkan dunia, meremehkan perkumpulan langit dan bumi, dan tidak memahaminya. Untuk menghadapinya, perkumpulan langit dan bumi mengirimkan orang-orang seperti itu. Su Xiao tahu bahwa ia mungkin benar-benar ditempatkan di sini hari ini. Siapa lagi yang tidak? Apa yang salah dengan orang-orang Tian Dihui? Apakah kau meremehkan Tian Dihui kami? Orang-orang yang tidak yakin bisa bangkit dan aku akan memberimu kesempatan untuk mengalahkanku. Chen Tao berdiri di sana dan berkata dengan tegas. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Tao, Zhang Jia dan rombongannya menatapku dan aku menatapmu. Semua orang terdiam, karena kekuatan yang baru saja ditunjukkan Chen Tao terlalu kuat. Baiklah, karena tidak ada keberatan, ya sudah. Selamat, kau akan menjadi anggota perkumpulan langit dan bumi di masa depan. Chen Tao berkata kepada orang banyak. Sekarang Zhang Tianyu sama sekali tidak punya ruang untuk bicara. Alasan mengapa langit dan bumi akan menemukan Zhang Tianyu hanyalah untuk menggerogoti Tiongkok selangkah demi selangkah. Lagi pula, di Tiongkok, kendali masyarakat langit dan bumi masih terlalu lemah, yang tidak diinginkan oleh para pemimpin masyarakat langit dan bumi saat ini. Nah, sekarang setelah masalah ini selesai, apakah kau siap untuk melawan, Su Xiao? Jika aku jadi kau, aku akan menyerah dengan patuh. Sesuai dengan bakatmu, jika kau bergabung dengan kami, kau akan dijaga dengan baik. Kau tahu, dengan bantuan masyarakat langit dan bumi kita, sangat mudah bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Chen Tao kepada Su sambil tersenyum. Haha, mustahil. Kalau kau ingin membunuh, kau harus menebas dengan santai. Ayolah, aku bukan tipe orang yang rakus hidup dan takut mati. Kata Su kepada Chen Tao sambil tersenyum. Di saat yang sama, perkataan Su Xiao juga membuat rombongan Zhang merasa malu. Lagi pula, penampilan mereka barusan sungguh tidak begitu bagus. Sekarang aku merasa malu. Kau tidak takut mati, kan? Kalau begitu, aku akan membantumu. Setelah itu, Chen Tao menghampiri Su Xiao dalam sekejap mata. Tanpa menunggu Su Xiao menjawab, ia menepuk bahu Su Xiao. Su Xiao hanya merasakan bahu kirinya yang baru saja dipukul mati rasa dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit. His. Bahkan keteguhan hati Su Xiao terasa menyakitkan dan menyesakkan. Su Xiao tidak menyangka ada jurang pemisah yang begitu lebar antara dirinya dan tuannya di tahap selanjutnya. Ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi ia kalah. Su Xiaohen, percuma saja membenci dirinya sendiri. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kau harus tahu bahwa kesabaranku terbatas dan aku tidak bisa menyia-nyiakannya denganmu. Kalau kau tidak berjanji, lain kali tidak akan semudah ini. Chen Tao menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Namun suara itu terngiang di telinga Su Xiao, persis seperti vonis. Karena Su Xiao tahu jika ia terus menolak, ia mungkin benar-benar mati. Namun, mengakui kekalahan bukanlah karakter Su Xiao. Sistem, adakah cara untuk menyelesaikan masalah ini, yang bisa langsung meningkatkan kekuatanku? Su Xiao bertanya pada sistem dengan cemas. Su Xiao tahu percuma saja jika ia tidak berhasil, jadi ia tidak ingat harganya saat ini. Iya, ada, tapi sekarang tubuh inangnya tidak tahan lagi, kata sistem setelah berpikir sejenak. Apa solusinya? Cepat beritahu aku. Kau tahu di mana aku sekarang. Jika kau menunda sedetik lagi, mungkin ada bahaya lain. Sue tersenyum pada sistem dan mendesak. Sistem ini sangat canggih saat ini. Tidak bisakah kau memberitahu waktu? Metodenya sangat sederhana, menghabiskan pengetahuan, dipaksa untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi sekarang inangnya terluka parah, tidak dapat menahan kerusakan seperti itu. Jadi itu tidak berhasil. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Sistem, apa aku tidak ingat ramuan semacam itu untuk penyembuhan luka yang cepat? Ayo, gantikan satu untukku. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao memikirkannya dan berkata, bagus. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman penukaran di depan Su Xiao. Satu pil kumu, harga penukarannya 5.000 poin pengetahuan, dapat langsung memulihkan cedera setelah dikonsumsi, cocok untuk kekuatan Huafan. Harga satu pil Spring Return adalah 3.000 poin pengetahuan.
Pil ini dapat memulihkan cedera dalam 1 jam setelah dikonsumsi. Cocok untuk kekuatan di bawah Master. Produk kedua pil Huichun, dengan harga penukaran 4.000 poin pengetahuan, dapat memulihkan cedera dalam waktu setengah jam setelah dikonsumsi. Cocok untuk kekuatan Huafan di bawah. Melihat serangkaian pil yang diberikan sistem, meskipun sangat memukau, hanya satu pil kumuh yang benar-benar cocok untuk Su Xiao. Namun, harga penukaran 5.000 tetap membuat Su Xiao tersenyum sekaligus sedih. Lagi pula, setelah menukar pil ini, Su Xiao hanya memiliki 1.000 poin pengetahuan tersisa. Dibutuhkan 3.000 poin pengetahuan untuk meningkatkan kekuatan Su Xiao. Artinya, dengan 2.000 poin pengetahuan yang bisa ia tarik, Su Xiao hanya bisa pulih dari cederanya, dan memiliki kekuatan seorang master di tahap awal. Namun, Su Xiao tidak yakin bisa pergi dengan Ibu Jiang di bawah pengepungan begitu banyak orang. Lagi pula, apalagi hal-hal lain, Chen Tao tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi juga telah membuat terobosan. Sekalipun Su Xiao dipromosikan dengan paksa, tidak ada cara untuk menandingi Chen Tao. Namun saat ini, Su Xiao juga tidak punya cara, dalam hal mantra, benar-benar tidak ada peluang. Dalam hati, Su Xiao memerintahkan sistem untuk menukar pil kayu kering. Meskipun ada begitu banyak perubahan di hati Su Xiao, itu hanya sesaat. Biarkan aku memikirkannya. Bagaimanapun, siapapun itu perlu dipikirkan, kata Su Xiao kepada Chen Tao sambil tersenyum. Su Xiao siap untuk terus menunda. Setiap menit sangat penting saat ini. Bagus, kata Chen Tao kepada Su sambil tersenyum. Namun, tepat ketika suara Chen Tao baru saja mereda, gelombang pertempuran dahsyat datang dari luar. Su Xiao, Chen Tao, dan yang lainnya terkejut. Su Xiao tahu bahwa itu pasti Nanshanan dan mereka akan datang, dan setelah pertempuran sengit seperti itu, Su Xiao tahu bahwa mereka berdua pasti sangat kuat. Bagaimana mungkin? Kapan begitu banyak ahli datang ke sini? Zhang Tianyu bergumam pada dirinya sendiri setelah merasakannya. Dalam kesan Zhang Tianyu, orang paling berkuasa di Provinsi Sichuan seharusnya adalah Direktur Biro Keamanan Nasional. Konon, kekuatan terletak di ranah Master. Soal pangkat Master, bahkan Zhang Tianyu pun tak tahu. Namun, efek samping pertempuran ini jelas tidak lemah. Siapa yang melawan NSA? Dan tidak apa-apa. Tidak jauh dari sini. Tidak, orang ini mengulur waktu. Ayo, singkirkan dia. Setelah merasakan efek samping pertempuran, Chen Tao memberitahu Zhang dan kelompoknya. Yang lain tidak tahu, tetapi Chen Tao tahu. Seandainya, Master Chen Tao bersama Chen Tao kali ini. Pertempuran di luar membuat Chen Tao tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tak disangka ada yang bisa melawan masternya, dan melihat situasi saat ini, sepertinya masternya tidak berada di atas angin. Apapun alasannya, Chen Tao tidak memberi Su Xiao kesempatan untuk melarikan diri, jadi Chen Tao akan memerintahkan untuk menangkap Su Xiao. Dan Chen Tao tahu bahwa ia tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, Chen Tao tidak percaya bahwa orang-orang dari Biro Keamanan Nasional tidak menyadari pertempuran sengit tersebut. Meskipun Zhang Tianyu adalah gubernur Provinsi Sichuan, ia tidak dapat mengelola Biro Keamanan Nasional, sebuah organisasi independen. Oleh karena itu, Zhang Tianyu tidak mengetahui kekuatan Biro Keamanan Nasional. Namun Chen Tao berbeda. Karena perbedaan kepentingan antara Perhimpunan Langit dan Bumi dan Biro Keamanan Nasional, terjadi banyak pertikaian di antara kedua belah pihak. Chen Tao sangat jelas tentang kekuatan Biro Keamanan Nasional. Singkatnya, Provinsi Sichuan berada di persimpangan dengan negara-negara lain. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan di sini tidak sesederhana itu. Sekarang terjadi pertempuran, apapun alasannya, pertempuran sengit seperti itu pasti tidak sesederhana itu. Ayo, kita lihat apakah kau yang tertawa sampai akhir atau aku yang tertawa sampai akhir. Petik 2. Kau tahu, bagaimanapun juga, ini masih di bawah kendali Biro Keamanan Nasional. Kau terang-terangan berlindung di Perhimpunan Langit dan Bumi. Apa kau tidak memikirkan dirimu sendiri, orang tua, dan anak-anakmu? Kau tidak hanya mewakili dirimu sendiri, kau juga mewakili mereka. Apa kau ingin mereka menyandang nama yang sama denganmu? Tanya Su Xiaoxiang kepada Zhang Jia dan kelompoknya. Ketika pertempuran dimulai di luar, Su Xiao merasa cukup percaya diri. Ia pikir ia tidak bisa mengalahkan Chen Tao, tetapi di masa kejayaannya, bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan Chen Tao, ia masih bisa menahannya. Sekarang yang terpenting adalah orang-orang di depan mereka. Hanya dengan mengalahkan mereka, kita bisa memiliki kesempatan. Jangan lari dan dengarkan omong kosongnya. Kalau dipikir-pikir, selama kalian menyelesaikan masalah Su Xiao, bahkan jika seseorang dari Biro Keamanan Nasional datang, kita akan mati tanpa bukti. Apa kalian tidak percaya padaku? Teriak Zhang Tianyu kepada kerumunan. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tianyu, kelompok itu tampaknya telah menemukan tulang punggungnya, dan mereka tidak tahu apa-apa. Bab 406. Mendengar kata-kata Zhang Tianyu, mata Su Xiao tak kuasa menahan secercah kengganan. Jelas, ia sedikit lebih buruk,
tetapi karena ini, Zhang Tianyu pernah merusak kebaikannya. Baiklah, karena kita tidak tahu bagaimana cara bertobat, aku tidak akan bicara lagi. Jika kau ingin melakukan sesuatu, datanglah. Kemudian Su Xiao memasukkan pil kayu mati yang baru saja ditukarnya ke dalam mulutnya. Setelah itu, Su Xiao merasa tubuhnya penuh vitalitas. Su Xiao tahu bahwa inilah awal mula peran Kumudan. Bahkan trauma Su Xiao pun lenyap dalam sekejap. Ini dia. Orang-orang di sekitar memandangi tubuh Su Xiao, yang menghilang dengan mata telanjang. Mereka tidak melihat lukanya. Mereka membuka mata satu per satu. Bukan hanya mereka, tetapi juga Chen Tao, yang merasa dirinya berpengetahuan luas, belum pernah mendengar ada pil yang dapat langsung menyembuhkan lukanya. Saat ini, tekad Chen Tao untuk menangkap Su Xiao semakin kuat. Tak lain, pil ini saja sudah cukup untuk membuat Chen Tao gila. Melihat penampilan semua orang, Su Xiao sama sekali tidak peduli. Setelah pulih dari cedera, Su Xiao yakin bahwa kelompok Zhang Jia bukanlah lawannya. Sekarang musuh utamanya adalah Chen Tao. Selama kita menemukan cara untuk menyelesaikan Chen Tao, semuanya tidak akan menjadi masalah lagi. Namun Su Xiao tahu bahwa menyelesaikan Chen Tao tidak semudah itu. Tunggu, kakak. Kita sampai. Saat itu, Su Xiao mendengar suara Jiang Ke'er. Meskipun Su Xiao terkepung di tengah, bukan berarti Su Xiao tidak bisa mengamati situasi di sekitarnya. Pada saat pertama suara Jiang Ke'er, Su Xiao melihat sosok Jiang Ke'er. Meskipun kedatangan Jiang Ke'er tidak dapat membantunya, jangan lupa bahwa Jiang Ke'er memiliki Nanshan Bei yang melindunginya. Nanshan Bei, yang memiliki kekuatan Hua Fan, pasti dapat menyelesaikan masalah Chen Tao. Sepertinya aku bisa menghemat 3.000 poin pengetahuan. Namun Su Xiao masih menyesal karena harus bertahan. Ia telah menyia-nyiakan 5.000 poin pengetahuan dari pil kayu mati. Namun, Su Xiao hanya menyesalinya. Bagaimanapun, masih ada 50.000 poin pengetahuan yang masih hidup di hadapannya. Perjalanan ini bukanlah sebuah kerugian. Su Xiao menghibur dirinya sendiri dalam hati. Namun, pada saat ini, Su Xiao merasakan sedikit bahaya, dan secara naluriah bereaksi, tubuhnya siap untuk mundur dari serangan itu. Namun, hanya dengan sedikit gerakan, Su Xiao berhenti, karena Su Xiao ingat bahwa ia tidak punya jalan kembali. Di belakangnya adalah ayah dan ibu Jiang, jika itu gerakan orang lain, mungkin Su Xiao cukup bagus untuk menahan serangan. Namun, Chen Tao berbeda. Chen Tao, yang memiliki kekuatan abadi, benar-benar mampu mengejutkan ayah dan ibu Jiang hingga tewas. Maka, Su Xiao Tui terpaksa memilih perlawanan keras. Melihat sosok yang semakin dekat, Su Xiao pun mulai melancarkan serangan. Perbedaan kekuatan itu terlalu kentara. Su Xiao sama sekali tidak tegang dan langsung diserang oleh Chen Tao. Chen Tao hanya tersungkur di telapak tangannya, dan seketika ia kehilangan kesadaran. Meskipun khasiat obat Kumudan belum sepenuhnya hilang, Su Xiao tetap tidak dapat memulihkan cedera lengannya. Su Xiao tahu bahwa ia telah gagal, tetapi ia juga menang, karena ia berhasil mengulur waktu. Saat ini, Nanshan Bei telah berada di sisi Su Xiao. Saat masih kecil, Chen Tao langsung dihantam oleh Gunung Selatan dan Gunung Utara, kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Melihat kekuatan Nanshan Bei, secerca rasa iri melintas di mata Su Xiao. Meskipun Su Xiao tahu cepat atau lambat ia bisa mencapai ketinggian Nanshan Utara, atau bahkan melampauinya, kini Su Xiao tak kuasa menahan rasa irinya pada Nanshan Utara. Melihat kejadian ini, Zhang Tianyu langsung mengolesi minyak di telapak kakinya dan bersiap pergi. Sayangnya, bagaimana mungkin Su Xiao memberinya kesempatan ini? Sekalipun kehilangan tangan kanannya, Zhang Tianyu dan Su Xiao tidak masalah. Kehilangan tangan kanannya pun tidak akan memengaruhi kecepatan Su. Su Xiaoxiang memberi perintah kepada Nanshan Utara, lalu mengejarnya. Lari, ayo. Su Xiao tetap menjaga kecepatan yang sama dengan Zhang Tianyu dan berkata di samping Zhang Tianyu. Apa maumu? Lepaskan aku. Aku bersumpah takkan pernah mengganggumu lagi. Sekarang kau juga terluka. Meskipun kau lebih kuat dariku, jika kau pikir kau bisa memakanku, kau sungguh naif. Tidak ada kebencian besar di antara kita. Jika kau melepaskanku, itu semua karena Zhang Zhen. Jika kau marah, kau bisa menemukan Zhang Zhen, kata Zhang Tianyu kepada Su sambil tersenyum. Orang-orang di posisi tinggi lebih takut mati. Lagi pula, mereka terbiasa menikmati indahnya hidup. Bagaimana mungkin orang seperti itu rela mati? Kembalikan dirimu. Kenapa kau tidak berpikir untuk melepaskan keluarga Jiang sejak awal? Mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi kau tangkap mereka dan ancam aku. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kalau kau bisa minta maaf atas kesalahanmu dan mengakuinya, lalu apa yang seharusnya dilakukan hukum nasional? Kurasa kau, mantan petinggi negara ini, tidak tahu hal sesederhana itu. Kalau kau diam saja, kau mengkhianati diri sendiri dan bergabung dengan masyarakat surga dan bumi. Bahkan negara ini pun tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Dan kalau sampai terbongkar, jangan bicarakan aku, Zhang Long pasti orang pertama yang akan membunuhmu. Petik 2.
Karena kau sudah menjual semua milikmu, bahkan negaramu sendiri. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Ku beri kau kesempatan untuk menyelesaikannya sendiri. Setelah itu, Su Xiao melempar pedang bayangan ke tanah. Menatap Su Xiao dengan satu tangan di depannya, mata Zhang Tianyu berkilat. Mengambil pedang bayangan yang dilempar Su Xiao ke tanah, Zhang Tianyu langsung menyerang Su Xiao. Melihat tindakan Zhang Tianyu, Su Xiao tidak terkejut, karena Su Xiao sudah tahu bahwa Zhang Tianyu tidak bisa ditangkap. Melihat aksi Zhang Tianyu, Su Xiao terluka di tangan kanannya, tetapi berhadapan dengan Xiao Bei, yang kekuatannya lebih rendah darinya dan kurang berpengalaman dalam bertarung. Su Xiao hanya dengan tangan kosong menangkap pedang putih, langsung menangkap pedang bayangan Zhang Tianyu yang terluka. Setelah itu, ia tidak memberi Zhang Tianyu waktu untuk bereaksi dan menusuk dada Zhang Tianyu. Setelah mengeluarkan bayangan, Su Xiao berbalik dan pergi. Baru saja, area tempat tinggal Zhang Tianyu mulai tenggelam, dan kemudian tubuh Zhang Tianyu terkubur di dalamnya. Kemudian, tanah di kedua sisi kembali menyatu. Kedamaian kembali tercipta di sini, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun karena bau darah di udara, tidak ada yang bisa menebak apa yang terjadi di sini. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas dan menghadiahkan 50.000 poin pengetahuan. Saat ini, tuan rumah memiliki 51.000 poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah dapat terus berusaha keras untuk menyelesaikan tugas-tugas sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, semoga ayah dan ibu Jiang selamat. 1.000 poin pengetahuan telah diberikan. Saat ini, tuan rumah memiliki 52.000 poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah dapat terus berusaha. Petik 2. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas tersembunyi, dengan lebih dari 10.000 poin pengetahuan. Sekarang kami menghadiahi tuan rumah dengan 500 poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah dapat terus mengisi ulang energinya. Petik 2. Ada banyak fungsi poin pengetahuan. Saya harap tuan rumah dapat menghargai setiap poin pengetahuan. Saat ini, tuan rumah memiliki 52.500 poin pengetahuan. Suara sistem itu muncul di benak Su Xiao. Mendengar suara sistem itu, Sue tersenyum lebar. Akhirnya aku punya sedikit ilmu yang bisa kubuang. Su Xiao teringat tinju 5 elemen yang sudah lama kuminati. Sistem, tukarkan dulu metode latihan tinju bintang 5 untukku, sedangkan sisanya, simpan dulu untuk sementara. Petik 2. Baiklah, pertukaran Wuxing Quan berhasil. Tuan rumah bisa memeriksanya kapan saja. Kuharap tuan rumah bisa menyimpan ilmu yang tersisa. Sekarang kita punya 42.500 poin ilmu. Suara sistem kembali terngiang di benak Su Xiao. Namun Su Xiao tidak melanjutkan perkataannya. Lagi pula, Su Xiao tahu ini bukan waktu yang tepat untuk menonton ini. Su Xiao menggunakan kecepatan tercepat untuk kembali ke tempat yang baru saja ditinggalkannya. Hanya saja, saat ini sedang ramai. Banyak orang dari Biro Keamanan Nasional datang. Chen Tao telah ditangkap, dan Nan Sanan juga telah tiba. Namun, ketika melihat Su tersenyum, wajah Nan Sanan sedikit malu. Melihat Su Xiao melihat Gunung Selatan-Selatan, Gunung Selatan Utara kepada Su Xiao menjelaskan, pertempuran awalnya hanya antara Gunung Selatan dan Master Chen Tao. Nan Sanan tidak menyangka bahwa masyarakat langit dan bumi akan begitu mementingkan Su Xiao. Setelah merasakan dampak pertempuran di sini, Nan Sanan bergegas ke sini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya dihentikan di jalan, dan kekuatan orang yang menghentikan saya tidak lemah. Keduanya tidak banyak bicara, jadi mereka langsung bertukar tangan. Bagaimanapun, Nan Sanan berpikir bahwa pertempuran di sini ada hubungannya dengan Su Xiao. Bahkan jika dia berhenti sendiri, dia adalah musuhnya sendiri. Konfrontasi antara kedua orang itu mengejutkan Biro Keamanan Nasional Provinsi Sichuan, karena ini adalah ibu kota perbatasan Tiongkok, dan kota Chede adalah ibu kota Provinsi Sichuan. Tentu saja, kekuatan Biro Keamanan Nasional di sini tidak lemah, dan konfrontasi antara keduanya segera mengejutkan Biro Keamanan Nasional. NSA menanggapi dengan tepat. Bagaimanapun, apapun situasinya di sini, setidaknya mereka perlu memastikan apa yang sedang terjadi. Mengenai alasan Jiang Keir datang ke sini, Su Xiao bertanya apakah setelah Su Xiao pergi, Zhang Zhen mengirim seseorang untuk menangkap Jiang Keir. Hanya saja Jiang Keir dilindungi di selatan dan utara. Bagaimana mungkin berbahaya? Orang-orang yang pergi untuk menangkap Jiang Keir langsung ditundukkan oleh Nan Shanbei. Namun, dari mulut pria itu, Jiang Keir juga tahu rencana mereka, jadi atas paksaan dan bujukan Jiang Keir, pria itu setuju untuk membawa Jiang Keir. Bagaimanapun, langit dan bumi itu luas, dan hidupku besar. Bab 407. Bahkan Su Xiao pun tak menyangka Jiang Keir secara tak sengaja menyelamatkan nyawanya. Sedangkan pria yang bertarung dengan Nan Sanan, ia kabur tanpa kecelakaan. Lagi pula, siapa yang tak punya kekuatan untuk menyelamatkan nyawanya? Jika mereka ingin pergi, mereka tak bisa dihentikan kecuali dikepung. Kemudian, beberapa orang bertanya kepada Su Xiao tentang keberadaan Zhang Tianyu. Bagaimanapun,
Apapun kesalahan Zhang Tianyu, setidaknya Zhang Tianyu pernah menjadi gubernur Provinsi Sichuan. Sekalipun orang seperti itu benar-benar berbuat salah, ia harus ditangani oleh negara. Soal keberadaan Zhang Tianyu, Su Xiao tentu saja bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa. Lagi pula, jika Su Xiao mengaku telah membunuh Zhang Tianyu, maka tak akan ada cara untuk melakukannya tanpa masalah. Sekarang tangan kanan Su Xiao kurang lebih sudah sadar. Harus dikatakan bahwa produk sistemnya pasti berkualitas tinggi. Sebuah ramuan musim semi yang baru saja ditukar Su Xiao sudah berpengaruh. Poin pengetahuan yang baru saja didapat kembali sangat banyak. Sekarang hanya tersisa 39.000 poin. Meskipun tampaknya masih banyak, Su Xiao tahu bahwa konsumsinya masih jauh dari cukup. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Su Xiao di Biro Keamanan Nasional menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di sini, lalu pergi bersama ayah dan ibu Jiang. Lagi pula, semua orang dari Biro Keamanan Nasional, dan orang-orang di Provinsi Sichuan tidak malu dengan Su Xiao. Dan Laolong juga karena Su Xiao sengaja dan Biro Keamanan Nasional Provinsi Sichuan terlalu banyak memperhitungkan tindakan Su Xiao. Sekarang ini adalah situasi yang wajar. Namun, Su Xiao tidak menyadari bahwa setelah mengalami hal-hal seperti itu, mata ibu Jiang berubah ketika dia menatap Su Xiao. Jika kita puas dengan Su Xiao di masa lalu, kita akan mendukung Su Xiao tidak peduli bagaimana kita memilih Jiangmu. Meskipun dia hanya dilindungi oleh Su Xiao dan tidak melihat apapun dengan jelas, ibu Jiang masih tahu betapa berbahayanya pemandangan itu. Jika bukan karena Su Xiao, mungkin ibu Jiang maupun ayah Jiang tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah yang disebut kesulitan untuk melihat kebenaran. Dalam situasi berbahaya seperti apa, Su Xiao juga bisa berpikir bahwa mereka cukup untuk menggerakkan ayah dan ibu Jiang. Rombongan kembali ke hotel tempat Su Xiao tinggal di kota CD. Su Xiao menemani Jiang Ke'er dan hanya menghibur ayah dan ibu Jiang. Mungkin karena aku terlalu lelah tadi. Tanpa sadar, Su Xiao tertidur. Hari sudah malam ketika Su Xiao terbangun lagi. Atas pengaturan Su Xiao, keluarga itu pergi makan bersama. Sebagai ibu kota Provinsi Sichuan, kota CD ramai dengan Chengdu. Bisa dibayangkan, bahkan setelah makan malam, hampir setiap restoran penuh dengan pasangan. Bahkan Su Xiao harus mengeluh bahwa sebagai provinsi terpadat di Tiongkok, arus orang di kota CD benar-benar terlalu besar. Awalnya, menurut rencana Su Xiao, kami bisa makan di hotel, tetapi Ibu Jiang dan Jiang Ke'er mengatakan bahwa tidak mudah untuk datang ke sini, jadi kami harus menikmati makanan lezat CD. Dan hal-hal ini tidak bisa dilakukan di tempat seperti hotel. Adapun Nanshanan dan Nanshanbei, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Lagi pula, ketika dia baru saja kembali, Su Xiao sudah memberi mereka kartu untuk bermain. Lagi pula, Su Xiao masih percaya bahwa keamanan publik di kota ini lebih baik. Tidak akan ada kekacauan. Setelah bertanya kepada banyak orang, Su Xiao akhirnya menemukan jalan jajanan CD. Tapi jalan jajanan ini tidak sebagus yang dipikirkan Su Xiao. Karena Su Xiao mendapati sebagian besar makanan di sini mirip dengan makanan di ibu kota. Jika kita bicara perbedaan terbesar, seharusnya semua yang ada di sini membuat Su Xiao terharu hingga menangis setelah makan. Perasaan Su Xiao tentang semua ini hanyalah satu kata, pedas. Keluarga Jiang dan rombongannya sangat senang makan, tetapi Su Xiao tidak berani melakukannya. Hidungnya mencium aroma yang mengambang di udara, dan perutnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak, "Go-go," teriaknya. Meskipun Su Xiao sangat tak berdaya, ia tak berdaya. Lagi pula, bahkan Su Xiao, yang memiliki kekuatan tingkat tinggi abadi, masih tak tahan dengan rasa pedas. Ayah dan ibu Jiang tidak mendengar protes Su Xiao, tetapi Jiang Ke'er, yang sedang berpegangan tangan dengan Su Xiao, mendengarnya dengan jelas. Sepasang mata besar yang berair menatap Su dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apa kau lapar? Ayo kita ke hotel dan makan sesuatu. Aku lupa kalau kau tidak boleh makan makanan pedas. Lagi pula, kita sudah hampir selesai." Namun, perilaku ibu Jiang menamparkan wajah Jiang Ke'er. "Bos, yang ini, yang itu. Iya, pedas." Ibu Jiang menunjuk barang-barang di depan dan berkata kepada bosnya. "Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Aku akan mencari makan nanti." "Ngomong-ngomong, sekarang Provinsi Sichuan sudah aman, apakah kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari atau kembali bersamaku? Aku mungkin tidak bisa menemanimu ke sini, karena aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan di kota X," Su berkata kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Kalau ada yang harus kau lakukan, lakukan saja. Aku tahu kau tidak bisa selalu bersamaku." Jiang Ke'er berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Su Xiao. "Kalau aku ingin berada di sini untuk menemani ibuku dan mereka. Lagi pula, ini akan menjadi hari nasional. Aku akan cuti 2 hari untuk bos Atraktilodes Macrocephala dan kembali setelah hari nasional. Lagi pula, kali ini kurasa mereka juga sangat ketakutan, aku ingin memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk menemani mereka." Jiang Ke'er berkata kepada Su sambil tersenyum. "Yah, latihanmu bagus.
Kalau bukan karena sesuatu yang terjadi di kota X, aku akan tinggal bersama paman dan bibiku, tapi aku tidak bisa sekarang. Kalau sudah waktunya, kau bisa menemani paman dan bibiku. Ngomong-ngomong, di hari nasional, Waner ingin sekali pergi bermain. Aku akan mengajaknya bermain ke Provinsi Guizhou. Kau mau ikut? Kamu bisa mengajak paman dan bibimu saat itu. Kurasa itu lebih baik daripada terus-terusan di rumah, kata Su kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Baiklah, kita lihat saja nanti. Bukankah mereka bersama, saudari Wang Ying? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, wajah Jiang Ke'er sedikit terharu. Namun setelah dipikir-pikir, ia tidak langsung menjawab pertanyaan Su Xiao. Ia malah bertanya kepada Wang Ying tentang mereka. Yah, untuk saat ini aku tidak tahu. Lagi pula, aku belum sempat mengatakannya. Kaulah yang pertama tahu. Su berkata kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Aku akan bicara dengan orang tuaku tentang ini. Aku tidak ingin melihat pilihan mereka di masa lalu. Mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er tersenyum dan berkata kepada Su Xiao. Baiklah, kamu bisa memutuskannya. Ayo pergi. Paman dan bibiku sudah pergi jauh. Su Xiao menatap ayah dan ibu Jiang yang telah menghilang dari pandangannya dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er mengangguk dan mengikuti Su Xiao ke depan. Namun, yang tak disangka Su Xiao adalah ketika ia tiba, sekelompok anak muda mengerumuni ayah dan ibu Jiang. Pak Tua, aku menyukaimu, Bu. Berikan padaku. Jangan khawatir. Kalau kau memberikannya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Ayahku adalah wakil direktur Biro Keamanan Publik. Kau bisa mendapatkan banyak bantuan dimanapun melalui ayahku, kata pemuda itu kepada ayahnya. Begitulah Liu Shao. Dia tidak pernah memaksa orang lain melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Pak Tua, kau sudah menghasilkan banyak uang. Kau harus tahu bahwa dengan bantuan Liu Shao, setidaknya kau bisa berhenti berjuang seumur hidupmu. Satu sisi dasarnya juga merupakan sepasang ungkapan yang kau peroleh. Lupakan saja, aku tidak menginginkannya. Ini istriku. Aku tidak akan menukarnya dengan istriku. Ayah Jiang menolak tanpa ragu. Bercanda, Jiang Fu bukanlah tipe orang yang sedih dan gila. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jangan malu, orang tua. Merupakan kehormatan bagiku bahwa Liu Shao menyukaimu. Lupakan saja, jika kau tidak mau, aku tidak suka paksaan. Pria bernama Liu Shao itu berkata kepada pengikut kecilnya. Sebenarnya, Liu Shao mungkin tidak mudah diajak bicara, tetapi saat itu tengah hari. Ayahnya secara khusus berpesan kepadanya untuk tidak membuat masalah. Konon, seseorang dari Beijing baru-baru ini datang ke kota CD. Sekarang adalah waktu yang paling kritis. Jika terjadi sesuatu, bahkan ayahnya pun tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan ayahnya sendiri yang akan menanggung akibatnya. Awalnya, ayah siap untuk mengikat dirinya sendiri di rumah, dan ia berhasil membebaskan diri dengan berulang kali berjanji bahwa ia tidak akan pernah membuat masalah. Jika bukan karena kecantikan Ibu Jiang dan pesona wanita yang familiar itu, Liu Shao juga tidak akan seperti ini. Tapi sekarang aku ditolak. Meskipun aku merasa sangat tidak nyaman, aku tidak berani macam-macam. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah aku akan bertemu dengan orang yang dibicarakan ayahku. Ada apa? Su Xiao memperhatikan ayah dan Ibu Jiang yang terkepung. Ia mengira orang-orang Zhang yang mencari masalah lagi. Namun setelah memeriksa sistem, ternyata beberapa orang tidak memiliki kekuatan. Itulah mengapa Su Xiao merasa terkejut. Bahkan hanya karena ini, Su Xiao dikeluhkan oleh sistem. Jangan biarkan aku menguji semua jenis barang. Lain kali, orang yang diuji akan dikurangi 10 poin pengetahuan jika kekuatannya di bawah host. Setelah mendengar kalimat ini, Su Xiao juga tak berdaya, tetapi karena sistem telah mengatakannya, meskipun Su Xiao enggan, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada. Hanya saja orang-orang ini hanya memandang kita seperti orang luar, jadi mereka berbicara kepada kita. Ayah Jiang tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, siapapun orangnya, akan sangat disayangkan jika menganggap hal seperti itu baru saja terjadi. Jadi, wajar saja jika Ayah Jiang tidak mau mengatakannya. Ya, kami hanya mengobrol, kata Liu Shao setelah mendengarkan Ayah Jiang. Bab 408 hingga bab 410. Rasa malu mereka tidak berlangsung lama, karena Tang Waner tidak tahu kapan ia selesai sekolah. Ketika ia kembali dan melihat adiknya duduk di sofa bersama Qin Mengyao, wajah Tang Waner langsung tersenyum. Lagi pula, Su Xiao adalah orang yang paling disayangi Tang Waner. Ia tidak tahu apa-apa terakhir kali, tapi ia seharusnya sedang terburu-buru. Awalnya, Tang Waner sudah merasa mungkin karena itu, ia bahkan tidak bisa merayakan hari nasional. Namun, yang tidak disangka Tang Waner adalah Su Xiao kembali begitu cepat, yang tentu saja membuat Tang Waner senang. Kakak, kau sudah kembali. Kupikir kau akan butuh waktu lama untuk kembali. Ngomong-ngomong, kakak, satu hal yang ingin kukatakan padamu adalah dua orang aneh yang tinggal di sebelah kita telah menghilang. Sejak aku kembali,
aku belum datang untuk makan malam, dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kurasa aku perlu bicara denganmu tentang ini, jadi, kata Tang Waner sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tahu soal ini. Mereka hanya makan bersama dan pergi menjalankan misi. Kau tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, kalau kau pulang, telepon aku saat makan malam. Aku akan menyusul kalau aku mengantuk. Lalu Su Xiao pergi tanpa menunggu Tang Waner bicara. Melihat Su Xiao yang menghilang, Tang Waner menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi Tang Waner tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa membiarkan Su Xiao pergi, tetapi aku tidak tahu mengapa. Mungkin ini intuisi wanita yang kuat. Tang Waner selalu merasa Su Xiao dan Qin Mengyao menyembunyikan sesuatu dari diri mereka sendiri. Tetapi Tang Waner tidak bisa memahaminya. Mungkin dia sudah lama bersama Su Xiao, dan Tang Waner juga telah mempelajari sifat Su Xiao yang santai. Karena aku tidak bisa memahaminya, aku tidak mau. Su Xiao kembali ke kamarnya dan segera tertidur. Entah apa alasannya, Su Xiao justru mulai bermimpi seperti sebelumnya. Meskipun Su Xiao tidak mengerti alasannya, adegan dalam mimpi itu selalu berbeda, terutama kenyataannya. Jeruk, jeruk. Teriak-teriak, Su Xiao langsung terbangun dari mimpinya, duduk di tempat tidur, hanya saja kali ini Su Xiao tiba-tiba basah oleh keringat di punggungnya. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Siapa sangka Su Xiao tidak takut pada apapun. Suatu hari nanti aku akan takut pada mimpi, tetapi mimpi tadi terlalu nyata. Kenyataannya bahkan Su Xiao pun tidak dapat mempercayainya sekarang, karena Su Xiao melihat dalam mimpinya bahwa jeruk yang selama ini bersamanya telah mati. Iya, bahkan setelah kematian, adegan dalam mimpi itu tetap sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, perasaannya terasa lebih mendalam dan lebih realistis. Jingga, yang selama ini merawat dirinya sendiri dan memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri, ditangkap di hadapannya. Ia dibawa ke tempat percobaan seperti biasa, tetapi kali ini Jingga tak pernah kembali. Percobaan itu gagal, Jingga mati, hanya sepatah kata yang kembali. Mereka diberitahu bahwa Jingga telah mati. Namun, kabar ini bagaikan sambaran petir bagi Su Xiao semasa kecil, karena ia adalah teman baik. Teman yang selalu menjadi yang pertama bangkit dan mendukung dirinya sendiri ketika orang lain menindasnya tak akan pernah kembali. Tadi, mereka mengobrol dan tertawa. Jingga memberitahu Su Xiao bahwa ia akan selalu melindunginya. Kini ia bisa kurus, tetapi kini ia tak akan pernah melihat wajahnya lagi. Jingga, siapa kau dan mengapa kau begitu sering muncul dalam mimpiku? Dan apakah perasaan ini nyata atau tidak, dan mengapa perasaan ini begitu kuat, kata Su Xiao sambil tersenyum. Namun Su Xiao benar-benar tak dapat memahaminya. Bagaimanapun, ingatannya sebelumnya telah tersegel atau hilang. Aku tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Sistem, ingatanku benar-benar seperti ini. Tidak bisakah aku memulihkannya seumur hidupku, bahkan sistemnya? Su Xiao bertanya pada sistem dalam hatinya. Tidak, memulihkan ingatan bukan hal yang mustahil, tetapi tuan rumah tidak punya cara untuk melakukannya sekarang. Tuan rumah dapat memulihkan ingatannya setelah kekuatannya mencapai alam transformasi. Petik 2. Lagi pula, kualitas fisik akan lebih baik ketika kekuatannya telah mencapai tingkat transformasi. Pada saat itu, tuan rumah dapat memulihkan ingatan secara paksa dengan bantuan sistem. Petik 2. Dan tidak akan ada kekhawatiran, tetapi ada hal penting lain yang perlu diingatkan tuan rumah bahwa dibutuhkan 50.000 poin pengetahuan untuk memulihkan ingatan secara paksa. Sistem berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi, sistem pamanmu, kau ini perampokan telanjang, tahu aku sekarang memiliki lebih dari 40.000 poin pengetahuan, ingin aku menghabiskan semuanya sekaligus, kan? Su Xiao mendengus dalam hati. Salah, ini sebenarnya ide utamanya. Setelah kekuatan tuan rumah berubah, 50.000 poin pengetahuan tidak akan berguna bagi tuan rumah. Kalau dipikir-pikir 1.000 poin pengetahuan yang sulit kau dapatkan sebelumnya, bukankah kau datang ke sini dengan santai sekarang? Jadi tuan rumah tidak bisa selalu melihat sesuatu dari perspektif saat ini, tetapi harus mengambil pandangan jangka panjang. Sistem berkata sambil tersenyum. Su Xiao sama sekali tidak percaya pada sistem. Kalau dia percaya, dia akan memberimu nama belakangnya. Su Xiao Zhao tak kuasa menahan diri untuk berkomentar, dan ia tak menyangka betapa sulitnya mendapatkan pengetahuan sekarang. Jauh di sana, bukan kali ini saja, Su tertawa bahwa ia hampir saja kembali. Tuan rumah dan sistem tidak tahu nama belakang mereka, jadi sistem tidak dapat memenuhi persyaratan tuan rumah. Mohon ubah persyaratan tuan rumah. Agar dapat melayani tuan rumah dengan lebih baik, setelah pembaruan terakhir, sistem akan lebih bersedia mengubah lingkungan sekitar dengan tepat. Sistem berkata untuk menuntut sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata sistem yang begitu tak tahu malu, senyum di mata Su memancarkan keputusasaan. Namun, terbangun dari kesedihan di hati saat ini jauh lebih baik. Su Xiao tahu bahwa ini semua karena sistem. Jika bukan karena sistem yang baru saja mengobrol dengannya, ia tidak mungkin pulih secepat ini.
Ding, tugas penemuan, tugas pemaksaan tidak akan pernah mati. Karena tuan rumah, Chen Tao ditangkap di cabang Biro Keamanan Nasional Provinsi Sichuan. Setelah mendengar berita itu, Chen Cheng, guru Chen Tao, berencana untuk membalaskan dendam Chen Tao, karena Chen Tao bukan hanya murid Chen Cheng, tetapi juga rahasia ini. Misi cabang 1, selamat dari balas dendam Chen Cheng yang gila. Permintaannya sederhana. Kuharap tuan rumah bisa mengisi ulang energinya. Tugas cabang 2, pemukulan pasif bukanlah karakter tuan rumah. Cari tahu Chen Cheng, dan dengan bantuan Nanshanan dan yang lainnya, beri Chen Cheng pelajaran terlebih dahulu, agar dia mengerti bahwa tuan rumah tidak mudah diganggu. Tugas utamanya adalah untuk tidak pernah mati. Chen Cheng ingin tuan rumah mati, yang mustahil dibiarkan sistem. Karena Chen Cheng berani memiliki ide seperti itu, maka tuan rumah tidak bisa begitu saja melepaskannya. Hanya ada satu orang di antara mereka. Hadiah tugas, 300.000 poin pengetahuan. Kegagalan misi, tidak ada penalti. Batas waktu misi, tidak ada sampai salah satu pihak mati. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Apakah kamu yakin tidak ada kesalahan dalam sistem? Mengapa tidak ada hukuman atas kegagalan tugas ini? Tanya sistem. Sangat sederhana, hanya saja tuan rumah tidak memperhatikannya. Jika tugas tuan rumah gagal, itu membuktikan bahwa tuan rumah itu tidak ada lagi. Sistem menjelaskan dengan sabar sambil tersenyum. Namun penjelasan ini seperti baskom berisi air dingin, langsung menenggelamkan Su Xiao. Sistem, bolehkah aku tahu kekuatan Chen Cheng? Orang dengan begitu banyak poin pengetahuan seharusnya tidak sederhana, benar kan? Su Xiao bertanya pada sistem di dalam hatinya. Chen Cheng, di tahap akhir transformasi kekuatan sejati ke dunia nyata, tujuan tuan rumah sekarang adalah membunuhnya. Sistem itu juga tidak menyembunyikan sedikit pun, katanya kepada Su sambil tersenyum. Yah, Huafan masih dalam tahap akhir. Apa kau yakin ini tugas untukku, bukan tugasku? Apa kau pikir aku bisa bersaing dengan Chen Cheng sekarang? Su Xiao mencibir setelah mendengarkan sistem. Menurut Su Xiao, sistem itu hanya mempermainkan dirinya sendiri. Bagi orang-orang di tahap akhir Huafan, Su Xiao percaya bahwa jika kau benar-benar memulainya sendiri, kau hanya perlu satu gerakan. Su Xiao yakin ia tidak bisa menghentikannya. Su Xiao memikirkan hal itu dalam hatinya. Tuan rumah ini tidak keberatan. Chen Cheng tidak mungkin melakukannya padamu secara pribadi. Petik 2. Lagi pula, kekuatannya jauh lebih tinggi darimu, orang-orang seperti itu bermartabat, mereka tidak akan melakukan hal semacam itu, jadi Su Xiao tidak perlu khawatir. Petik 2. Dan bahkan jika Chen Cheng Zhen datang menemui tuan rumah secara langsung, tuan rumah tidak perlu khawatir. Lagi pula, tuan rumah tidak memiliki eksistensi yang dapat menandinginya. Selama tuan rumah berhati-hati saat sendirian, dia tidak akan pernah salah. Sistem berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Iya, setelah mendengarkan sistem, Su Xiao ingat bahwa ada para ahli di sekitarnya, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Sistem, bisakah kau sebutkan kekuatan mereka? Sue bertanya dengan rasa ingin tahu kepada sistem. Tidak masalah, Nanshan Selatan, Huafan belakangan, Nanshan Utara lebih kuat, Huafan lengkap. Sistem langsung memberitahu Su Xiao tanpa ragu. Mendengar berita ini, Su Xiao tersenyum. Dia tidak menyangka ada dua tuan seperti itu di sekitarnya. Namun sejak saat itu, Su Xiao semakin penasaran dengan identitas Long Feifei. Su Xiao tidak percaya bahwa Long Feifei hanyalah seorang putri dari keluarga Long. Karena identitas seperti itu saja tidak cukup bagi Long Feifei untuk memobilisasi begitu banyak sumber daya. Kekuatan keluarga naga dan keluarga Ye serupa, tetapi perasaan yang diberikan keluarga Ye kepada Su Xiao sederhana. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.